Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kewirausahaan ingin mempresentasikan tentang proposal PKM. Adapun nama-nama anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu Adelia Hasna Trisna Putri, Dinda Triska Aprilia, Nadia Oktavia, dan Adam Agung. Terbelakang penulisan proposal PKM kami adalah pada zaman sekarang ini, kebutuhan semakin meningkat dan tak terbatas. Berbagai bidang usaha mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Usaha itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang digunakan untuk mencapai kemakmuran hidup. Kini banyak tersebar usaha-usaha swasta yang dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Sebagai seorang yang baru belajar berwirausaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya, ada baiknya dimulai dari usaha kecil-kecilan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar dan mudah dijumpai, seperti pengolahan singkong menjadi selai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang potensi produk. Singkong atau biasa kita kenal sebagai ketela pohon merupakan pohon faunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphobiaceae. Umbi dari singkong ini biasa digunakan sebagai penghasil karbohidrat, sedangkan untuk daunnya biasa digunakan sebagai sayuran. Selai merupakan olahan makanan yang terbuat dari buah-buahan dimasak dengan gula hingga kental dan agak padat. Selai ini biasa disajikan dengan roti, kue, es krim, atau makanan yang lainnya. Kelompok kami terinspirasi untuk membuat olahan dari singkong menjadi selai, yaitu selai singkong. Diharapkan dari kegiatan ini, pertama, inovasi pemanfaatan singkong sebagai bahan makanan yang sehat berupa selai. Yang kedua adalah terciptanya peluang usaha baru. Produk selai singkong ini memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan karena produk selai singkong ini masih jarang ditemui di pasaran. Selain itu, produk ini memiliki ciri khas tersendiri. Berikut saya bacakan analisis SWOT dari produk selai singkong. Yang pertama ada aspek kekuatan. Pada aspek ini terdiri atas 1. Bahan yang digunakan cukup unik. Yang kedua, bahan yang kami gunakan yaitu singkong pastinya memiliki manfaat yang melimpah. Dan yang ketiga, produk yang kami buat memiliki harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya ada aspek kelemahan. Aspek kelemahan ini terdiri atas 1. Produk yang kurang dikenal oleh masyarakat. Dan yang kedua, banyaknya pesaing untuk produk ini. Selanjutnya, ada aspek peluang. Aspek peluang ini terdiri atas 1. Produk ini masih jarang ditemukan karena merupakan inovasi dari pemanfaatan singkong. Yang kedua, produk kami bisa dikonsumsi untuk segala usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan yang ketiga, cakupan pemasaran yang cukup luas dan penggunaan media sosial sebagai media untuk pemasaran. Dan yang terakhir ada aspek ancaman. Aspek ancaman ini terdiri dari 1. Munculnya produk pesaing yang memiliki kualitas lebih baik. Yang kedua adalah kenaikan dari harga bahan baku. Baik, untuk yang selanjutnya adalah analisis ekonomi. Pada makalah kami, analisis ekonomi yang kami lakukan adalah dengan modal awal 10 juta,
untuk sebuah produksi kami, yaitu selai singkong, kami akan membuat 500 kemasan per bulan dengan harga satuan 25.000. Perkiraan omset per bulan kami adalah dengan total 12.500.000, yang bila dikali 12 untuk menentukan harga omset per tahun menjadi 150 juta. Dari asumsi di atas, maka kami melakukan perhitungan tentang hasil penjualan yang relatif stabil. Lalu total biaya produksi kami adalah 48.520.000. Untuk unit penjualan per tahun, karena per bulan 500 kemasan, maka dikalikan 12 menghasilkan 6.000 kemasan. Maka keuntungan per tahun yang kami terima adalah 101.480. Dari hasil perhitungan keuntungan per tahun tersebut, maka diperkirakan keuntungan per bulan kami sekitar 8 juta. Lalu ada kelayakan usaha. Kelayakan usaha kami dihitung dengan BEP produksi, yaitu harga biaya operasional per harga jual. Total biaya operasional kami adalah sekitar 10 juta, lalu harga jual kami 25.000, maka hasil hitungnya adalah 400. Jadi pada tingkat produksi 400 bungkus, usaha ini tidak berada pada titik impas. Berada pada titik impas atau tidak laba atau tidak rugi. Lalu untuk BEP harga kami, total biaya operasional kami dibagi dengan jumlah produksi menghasilkan 20.000. Jadi pada tingkat harga 20.000, usaha ini berada pada titik impas atau tidak rugi. Lalu selanjutnya adalah teknik pekerjaan. Pada teknik pekerjaan yang kami gunakan untuk usaha ini, yaitu selai singkong, adalah selai singkong yang sudah kami beli, kami cuci bersih, lalu kami kupas dan dipotong menjadi beberapa bagian agar mempermudah saat melakukan proses pemarutan. Lalu singkong yang sudah diparut tersebut kita masak dengan api sedang. Lalu kita tambahkan kayu manis, cengkeh, sesuai dengan takaran yang sudah kami tentukan dan gula. Setelah air menyusut, kami aduk terus, api mulai kami kecilkan lagi setelah air menyusut, dan kami aduk terus selai singkong sampai lengket dan berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu setelah selai singkong yang kami produksi sudah siap atau sudah jadi, kami melakukan pengemasan. Pengemasan ini dilakukan dengan wadah toples bening yang sudah kami sterilkan terlebih dahulu. Kami masukkan dengan takaran yang sudah kami tentukan ke dalam toples tersebut. Lalu kami pasang label atau logo segel pada tutup botol. Lalu kami pakaikan plastik vakum kedap udara pada tutup toples agar menjaga produk kami tetap steril dan tetap bagus saat kami pasarkan ke masyarakat. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.